Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya telah mengundang Nicole Sutapea. dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seorang tokoh inspiratif lagi nih guys. Ya. Kira-kira siapa ya? Tokoh inspiratif ini sangat terkenal kan di dunia teknologi. Iya, tentunya sangat terkenal. Pasti kalian semua sudah tahu terhadap orang ini. Orang ini bernama Steve Jobs. Siapa sih yang gak kenal Steve Jobs? Kalau kalian gak kenal Steve Jobs, maka tentunya kalian gak akan kenal yang namanya Apple, iPhone, iMac, dan iPad. Nah, jadi Steve Jobs ini adalah tokoh yang sangat legendaris dalam bidang teknologi. Dia telah menciptakan banyak inovasi-inovasi yang terbaru yang tentunya sangat kreatif ya di bidang teknologi. Nah, jadi guys, kali ini kita akan menceritakan bagaimana sebenarnya kisah Steve Jobs sehingga ia bisa mencapai kesuksesan yang besar tersebut ya. Jadi guys, Steve Jobs ini lahir pada tanggal 24 Februari pada tahun 1955. Setelah itu dia diadopsi oleh satu orang pasangan yang bernama Paul dan Clara Jobs. Yaps. Jadi, sejak kecil ini, Jobs ini memang sudah punya passion di bidang teknologi ya. Dia suka memainkan alat-alat elektronik dan bahkan ayahnya juga memberikan kepadanya satu ruangan khusus untuk dia membuat suatu peraga atau alat teknologi ya, seperti itu. Nah, tidak banyak yang tahu bahwa Steve Jobs ini sebenarnya adalah seorang mahasiswa DO dari sebuah university yang bernama Reed College. Jadi Jobs selalu mencoba agar dia belajar di kampus kaligrafi dan di kelas non formal. Yaps. Meskipun dia sudah keluar dari universitas, tapi tetap saja dia belajar secara non formal guys. Jadi tetap berusaha ya meskipun dia sudah keluar. Dan karena dia merasa dan tentunya itu karena dia merasa dia belum memberikan hal yang terbaik kepada orang tuanya, maka ia pun tinggal di asrama kawannya. Jadi dia tinggal di asrama teman-temannya. Kemudian ia sering mencari makanan dengan menukarkan botol minuman dengan makanan. Dan dalam berjalan 10 km seminggu sekali, maka ia bisa mendapatkan makanan yang baik. Lalu, ia juga mempelajari kuliah kaligrafi selama 10 tahun ya. Cukup lama untuk mempelajari kaligrafi tersebut. Nah, Steve Jobs ini juga mendapat ilham mendesain komputer Macintosh pertama. Nah, kisah Steve Jobs ini tentunya tak jauh dari awal berdirinya perusahaan Apple ya. Jadi guys, ketika dia berumur 20 tahun, dia mendirikan perusahaan Apple bersama 2 orang temannya. Selama 10 tahun bersama 2 orang, mereka mengembangkan perusahaan itu menjadi 4.000 karyawan. Dan penghasilannya sangat besar ya. Ya, $2 miliar. Wow. Itu adalah penghasilan yang cukup besar untuk suatu perusahaan ya. Perusahaan masih baru. Iya, hanya dalam 10 tahun dia bisa mengambil 40 karyawan yang cukup kompeten. Tentunya dalam merekrut karyawan itu, perusahaan Apple tidak asal memilih. Tentunya mereka memilih karyawan yang berkompeten. Jadi Steve Jobs ini memiliki temannya bernama Steve Wozniak dan mereka bertemu saat berada di sekolah menengah ya. Jadi Jobs ini mengumpulkan barang dengan menjual barang-barang berharga mereka. Namun setelah menjual barang-barang berharga itu, mereka akhirnya bisa menciptakan Apple One yang mereka rancang dan akhirnya bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual 50 unit di sebuah toko lokal. Dan dalam beberapa tahun awalnya, usahanya berjalan dengan cukup lancar. Sampai pada tahun 1983, Steve Jobs mulai mengajak John Sculley untuk memimpin perusahaan mereka. Apple Computer memiliki dampak yang cukup bagus, terutama di bidang teknologi. Yaps. Tapi pada tahun 1985, ternyata Jobs ini diberhentikan dari perusahaannya karena mengalami konflik dengan Sculley. Jadi guys,
Sculley ini sebenarnya memiliki niat yang kurang baik ya dalam mengembangkan perusahaan Apple ini. Iya. Akhirnya gara-gara dia keluar dari perusahaan Apple ini, tentunya dia menjual semua saham Apple ini kepada Sculley. Sehingga karena itu pun ia mengalami kesedihan yang sangat berat. Namun meskipun begitu, ia tetap tegar dan tetap tenang. Dan benar-benar hal baru pun masuk ke pikiran Jobs dengan matang. Dan tentunya ini guys merupakan hal yang sangat inspiratif buat kita. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, tetaplah tenang dan jangan khawatir. Kita harus tetap tegar ya. Tetap tenang. Lalu guys, Steve Jobs setelah dikeluarkan dari perusahaannya, dia memulai mendirikan perusahaan Pixar. Siapa sih yang nggak tahu Pixar? Iya, pastinya kalau nonton film mungkin di awalnya pasti ada tulisan Pixar, terutama bagi kalian yang sering menonton film Disney. Nah, Pixar ini adalah sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan animasi yang besar ya, sangat besar. Dan banyak menghasilkan film-film yang cukup ternama. Dan Pixar ini bergerak di bidang animasi perfilman. Lalu guys, dia tidak hanya mengembangkan animasi, dia juga membuat suatu perusahaan baru yang bernama Next Computer. Jadi Computer Next ini mirip juga dengan perusahaan Apple, namun perusahaan Next ini tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Apple dan tidak sekomersil perusahaan Apple. Sehingga pada saat itu perusahaan Next ini mengalami kesulitan yang cukup banyak. Jadi jumlah perusahaan didikan Steve Jobs itu yang akan kita bahas dalam sesi ini ada 3, yaitu Apple, Pixar, dan Next. Namun Pixar ini ternyata memberikan kesuksesan sendiri ya kepada Steve Jobs. Yaps. Tren barunya itu adalah membuat film yang berbasis animasi. Jadi dengan Pixar, Jobs ini membuat tren baru dalam dunia perfilman animasi khususnya. Jadi guys, Pixar ini pernah hampir bangkrut. Namun, Pixar ini mendapatkan tambahan dana produksi berbasis komputer pertama, yaitu film Toy Story. Lalu guys, film Toy Story ini sudah meledak di pasaran dan terus disukai oleh berbagai kalangan. Bukan hanya anak-anak yang suka Toy Story ya, ternyata hampir semua kalangan. Yaps. Dan ternyata film Toy Story ini cukup terkenal ya. Siapa sih yang nggak tahu film Toy Story kan? Semua pasti kenal Toy Story. Kamu ngikutin nggak film Toy Story dari yang pertama sampai yang keempat? Ya, saya juga ikut. Soalnya Toy Story ini seru banget ya. Jadi 10 tahun berikutnya ini ternyata Steve Jobs ini dalam Pixar menghasilkan banyak film yang berkualitas ya dan sangat sukses. Contohnya A Bug's Life, Toy Story 2, Monster Inc, Finding Nemo juga, The Incredibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, dan yang paling terkenal Toy Story 3. ya, dan sekarang sudah ada Toy Story 4. Bahkan tentunya dengan menciptakan banyak film yang terkenal seperti ini pasti adalah penghargaannya ya. Ya pasti banyak. Bisa nggak kamu sebutin apa aja penghargaan yang didapatkan oleh Steve Jobs dalam dunia animasi perfilman? Jadi, Steve Jobs mendapatkan penghargaan dari Academy Awards untuk animasi terbaik yang diberikan kepada film Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, Wall-E, dan Toy Story. Ternyata guys, keluarnya Jobs dari Apple ini membuat Microsoft dan IMB semakin berkembang luas dan Apple pun semakin terpuruk. Sehingga guys, dalam hal persaingan Microsoft dan IMB, maka Apple pun dinyatakan gagal dalam bersaing ya. Karena pada saat itu Apple itu dipimpin oleh Sculley dan nilai sahamnya cukup jatuh. Dan banyak mengalami kerugian juga ya. Maka tentunya Jobs gak akan tinggal diam dong atas perusahaan yang sudah mengalami keterpurukan. Gak mungkin dia ninggalin perusahaan yang dia bangun sendiri. Jadi semenjak Jobs mendirikan Apple kembali, dia membuat berbagai barang seperti iMac, macOS, dan sekarang yang paling fenomenal adalah iPhone. Tentu banyak yang kalian ya yang pengen mendapatkan iPhone kan? Dan banyak banget orang yang
apa istilahnya ya, halu iPhone. Jadi Steve Jobs ini guys, dibalik kesuksesan yang sangat baik ini, dibalik banyak kesuksesan yang telah dia capai dan penghargaan yang telah dia capai, tentunya Steve Jobs juga mengalami beberapa hal yang menyedihkan. Contohnya adalah dia pernah didiagnosa mengalami kanker pankreas ya. Ya, pada waktu itu, pada masa jaya-jayanya itu dia terkena kanker pankreas. Iya guys, jadi padahal waktu masa itu Apple itu lagi sedang marak-maraknya ya, sedang trending lah istilahnya. Tapi seharusnya dia mendapatkan penghargaan CEO terbaik di Amerika Serikat. Tapi karena penyakitnya ini, maka ia pun akhirnya berhenti dari perusahaan Apple ini guys. Tepatnya itu pada tanggal 24 Agustus 2011. Jadi Steve Jobs ini keluar dari Apple. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011, Terus, akhirnya ia pun meninggal dunia setelah berjuang keras melawan komplikasi kanker pankreasnya. dia pergi dengan meninggalkan sangat banyak warisan kepada dunia teknologi. Jadi kisah akhirnya Jobs ini cukup menyedihkan ya. Namun walaupun meskipun begitu, kita tetap harus sebagai generasi muda, maka kita harus melanjutkan teladan dari Steve Jobs ini. Nah, jadi guys, tentunya Steve Jobs ini selain warisannya berupa teknologi seperti PC, HP Apple, dan smartphone, tentunya dia punya rahasia kesuksesan guys. Rahasia kesuksesannya yang pertama adalah keyakinan. Jadi, Steve Jobs ini memiliki keyakinan yang cukup tinggi. Jadi dia itu selalu percaya diri guys dalam suara artinya. Dan ketahuilah guys, keyakinan yang benar ini akan membawa kita menuju kesuksesan guys. Jadi kita itu harus yakin pada diri kita sendiri. Kalau nggak yakin gimana mau capai kesuksesan kan? Sudah gak yakin, Iya. gak capek lah. Pastinya kita nggak akan bisa mencapai kesuksesan. Yang kedua itu guys, dia memiliki gairah hidup yang tinggi. Apa sih itu gairah hidup yang tinggi? Jadi gairah hidup itu maksudnya Semangat hidup. iya, semangat untuk hidup. Gairah itu adalah semangat. Jadi dia itu memiliki semangat untuk hidup. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa. Bahkan tadi saat dia mengalami keterpurukan, saat dia keluar dari Apple, dia tetap berusaha untuk tenang dan tegar guys. Dan salah satu yang ia tanamkan dalam keyakinannya adalah memiliki gairah hidup yang tinggi. Dengan memiliki modal ini, tentunya modal kesuksesan dari Jobs ini tidak akan hilang ya, tidak akan pudar. Meskipun dia mengalami gangguan kesehatan. Bahkan guys, waktu mengalami gangguan kesehatan, dia itu bukan semakin putus asa, malah dia makin semangat guys untuk menjalani hidupnya. Dan yang ketiga adalah rasa berani. Dalam segala hal, ia berusaha untuk menunjukkan rasa beraninya. Rasa berani. Iya, contohnya adalah rasa berani dalam mengambil keputusan. Jadi Steve Jobs ini adalah orang yang cukup fenomenal. Namun selain itu yang patut kita teladani adalah kemampuannya dalam mengambil keputusan. Dia bisa mengambil keputusan secara tegas dan berani. Jadi dia itu memiliki konsistensi. Yang keempat itu, dia memiliki daya inovasi yang kreatif. Dan inilah dia yang patut kita tiru. Iya, Harus tentunya kita tiru. Tentunya sebagai generasi muda ini, kita harus bisa menjadi generasi yang inovatif dan kreatif. Apa maksudnya itu? Inovasi ini maksudnya dia melakukan banyak penemuan-penemuan. Jadi maksudnya kreatif itu yang baru, tidak dimiliki oleh orang lain. Bayangkan kalau Steve Jobs ini tidak memiliki inovasi akan smartphone. Tentunya sampai sekarang mungkin kita nggak punya smartphone yang seperti ini guys. Nah, jadi Steve Jobs ini adalah orang yang sangat berani. Selain itu dia juga memiliki inovasi yang kreatif. Dan yang terakhir, dia juga memiliki visi. Setiap bagian dikembangkan dalam perusahaan Steve Jobs itu adalah wujud dari visi yang dia buat. Jadi maksudnya visi itu guys, dia memiliki pandangan ke depan. Dia memiliki tujuan. Dia itu guys gak hanya asal membangun perusahaan itu begitu saja, tentunya dia punya tujuan. Dan meskipun kini sosok yang kayak inspirasi ini telah tiada, namun kepergian Jobs ini memberikan banyak pelajaran yang nyata ya untuk kita semua. Tentunya pada kita yang masih hidup.
kepercayaan akan sebuah kesuksesan, dan kegigihan dalam menjalani sebuah kesempatan untuk meraih kesuksesan itu sangat penting tentunya. Jika kita tidak memiliki kepercayaan untuk sukses, contohnya di pikiran kita itu kita pasti akan gagal, kita pasti tidak akan sukses, Tidak berani. ya, kita tidak akan pernah sukses. Jadi kita itu harus memiliki keyakinan. Maka sejak tanggal 24 Oktober 2011, kisah sukses Steve Jobs telah diabadikan sebagai buku biografi yang diluncurkan di Amerika nih guys. Buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ini cukup menarik ya. Jadi guys, kalau kalian ketemu buku ini, apakah kalian tertarik membelinya? Silahkan komen di bawah. Nah guys, jadi sekian mengenai video kita pada saat ini. Semoga kalian suka terhadap video ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan tekan juga tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasi loncengnya. Dan guys, jangan lupa juga untuk subscribe podcast dan channel YouTube saya ini. Nah, semoga konten ini bersifat menghibur dan juga sekaligus bersifat inspiratif. Terima kasih. See you soon. Bye bye.